Halo semuanya, kami dari kelompok 5 kewarganegaraan akan mempresentasikan draft naskah kami. Di sini ada Dama, Meliana, Sharonsia, Fiona, dan Wendy yang akan menjelaskan. Pembahasan kami yang pertama adalah apa itu Kota Sampit. Kota Sampit adalah kota lintas perekonomian Kalimantan Tengah. Penduduk dari berbagai daerah dan suku datang ke Kota Sampit untuk mengadu nasib, keberagaman suku, budaya, agama, dan asal daerah yang awalnya damai, kemudian menjadi berkubu dan bersaing menjadi yang paling kuat. Persaingan tersebut yang timbul menjurus kepada konflik sosial antar suku. Selanjutnya, faktor terjadinya konflik. Konflik yang dialami oleh masyarakat etnis Dayak dengan masyarakat etnis Madura itu bermacam-macam. Misalnya, pihak pemerintah termasuk aparat keamanan menduga terjadinya konflik sosial dengan kekerasan antar etnis itu disebabkan oleh adanya dalang yang menggunakan unsur SARA yang berarti suku, agama, ras, antar golongan sebagai pemicu dengan tujuan mengacaukan stabilitas politik nasional, konflik dari reaksi emosional masyarakat akibat dari ketidakmampuan pemerintah menyelesaikan konflik sebelumnya. Hal tersebutlah sehingga sangat mudahnya masyarakat etnis Dayak dengan masyarakat etnis Madura melakukan pertikaian. Sejarah konflik antar masyarakat etnis Dayak dengan masyarakat etnis Madura di Kota Sampit adalah suatu sejarah yang panjang dan terus berulang-ulang serta cenderung semakin membesar. Semula hanyalah bersifat tertutup atau laten, tetapi seiring berjalannya waktu, menjadikan konflik laten ini cukup kuat untuk meledak menjadi konflik terbuka yang diwujudkan permusuhan disertai kekerasan yang tidak terkendalikan. Selanjutnya, berawal mula dari tujuan Madura datang dengan maksud mencari lahan-lahan yang lebih subur dibandingkan dengan daerah asalnya di Pulau Madura. Karakteristik dan kepribadian masyarakat etnis Madura ini antara lain berani, kuat secara fisik, kerja keras, ulet, percaya diri, sederhana, hemat, tidak memilih jenis pekerjaan, bersedia diupah rendah, dan patuh pada pimpinan tradisional serta agama. Tetapi, di samping karakter tersebut, terdapat beberapa karakter miring yaitu keras kepala, mau menang sendiri, cenderung memaksa kehendak, sombong, menyelesaikan masalah dengan kekerasan, kurang tertarik pada tradisi dan adat istiadat setempat. Dengan karakter tersebut, masyarakat etnis Madura ini cenderung tidak mematuhi prinsip budaya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, yang menyebabkan masyarakat suku Dayak menjadi kesal dengan masyarakat suku Madura, serta menyebabkan rasa kebencian lalu berujung konflik yang sering terjadi antar pihak maupun antar suku. Selanjutnya terdapat faktor dari eksternal dan faktor internal. Pembentukan sikap yang ada pada masyarakat etnis Dayak juga dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Seperti yang kita ketahui, faktor eksternal seperti keluarga, teman-teman, masyarakat, ataupun media massa. Sedangkan faktor internal adalah seperti pengalaman, motivasi, insentif, serta juga kepribadian yang dimiliki masyarakat etnis Dayak terhadap etnis Madura di Kota Sampit tersebut. Pembahasan tentang dampak akibat konflik Sampit, di mana yang pertama adanya peristiwa pemenggalan kepala yang dilakukan oleh suku Dayak terhadap suku Madura. Hal ini mengakibatkan 100 orang suku Madura terpenggal dan tewas akibat ritual pemenggalan ini. Lalu yang kedua, adanya korban tewas, hampir tercatat 469 korban tewas, termasuk dengan korban terpenggal akibat ritual kayau. Namun, menurut Gary Van Klinklen, ada sebesar 500 sampai 1.500 korban jiwa, yang dimana sebagian besar merupakan orang Madura atau suku Madura. Lalu yang ketiga, adanya kerugian fisik, di mana pada kejadian konflik Sampit ini, menurut detail Polda Kalimantan Tengah, terdapat sebanyak 1.192 rumah yang dibakar secara brutal dan 16 mobil dirusak, 43 motor dirusak, serta 114 beca yang.
Lalu yang keempat, lumpuhnya ekonomi di Sampit, di mana banyak kios ataupun toko yang tutup untuk menghindari adanya penjarahan. Namun hal ini tidak menghindari adanya penjarahan yang terjadi, karena pada kerusuhan di Sampit ini, kejarahan tetap berlangsung hingga pada harta serta tindakan lain kriminalnya pun terjadi. Tidak hanya itu, krisis bahan pangan dan kebutuhan sehari-hari turut dirasakan oleh warga yang terdapat di Sampit. Bahkan kapal-kapal pengangkut barang juga tidak berani mendekat atau merapat ke pelabuhan Sampit, sehingga terjadi terbatasnya karena buruh yang biasa melakukan kegiatan menjadi tidak bisa. Hal inilah yang menyebabkan lumpuhnya ekonomi di Sampit. Yang terakhir, adanya pengungsian, di mana pemerintah daerah Kota Waringin Timur melakukan pengungsian warga etnis Madura ke luar Kalimantan Tengah, di mana sebagian besar dari mereka dikirim ke Jawa Timur untuk menghindari penyebar luasan. Pengungsian ini juga dilakukan sementara waktu sampai kondisi menjadi kondusif. Dan diketahui bahwa terdapat 108.000 orang yang harus mengungsi akibat konflik di Sampit ini. Cara penyelesaian konflik yang terjadi antara suku Madura dan suku Dayak di Kota Sampit. Pertama, dengan membangun tugu sebagai simbol perjanjian. Kedua, memberikan edukasi kepada suku Dayak terkait sikap mereka terhadap suku Madura. Ketiga, melaporkan pada lembaga adat Dayak jika terjadi kembali konflik agar dapat dibicarakan bersama-sama dengan kepala dingin. Yang terakhir, memberikan informasi kepada Pemda di Kota Sampit terhadap perilaku antar etnis agar dapat hidup dengan rukun.